Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Nur Hidayah Amnur. Di sini saya sebagai interviewer Anda hari ini. Kepada saudari, silahkan memperkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Bunayatul Hanifan. Tempat tanggal lahir Banteng 28 Maret 2005. Alamat saya Batangasih, Maros. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanan Anda ke sini? Apakah lancar? Perjalanan saya agak sedikit menguras waktu karena adanya kemacetan dan hawa yang panas. Pada hari ini kita akan melakukan wawancara seleksi yang bertujuan untuk menyeleksi calon teller Bank BRI. Selama proses wawancara berlangsung, saya akan menggali informasi terkait kondisi atau pengalaman-pengalaman yang pernah saudari alami selama 1-3 tahun terakhir ini. Saya berharap saudari dapat terbuka dalam proses wawancara ini. Nah, informasi yang diberikan oleh saudari dalam proses wawancara ini akan dijamin kerahasiaannya dan hanya sebatas kebutuhan wawancara rekrutmen, sehingga informasi yang diperoleh tidak akan disebarluaskan. Sebelumnya saya meminta izin untuk merekam selama proses wawancara berlangsung. Adapun hasil rekaman dan video yang diperoleh tidak akan saya sebarluaskan. Baik, sebelum melanjutkan ke inti wawancara, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Baik. Saya ingin menyampaikan bahwa wawancara ini akan berlangsung selama 60 menit ke depan. Baik, silakan memperkenalkan diri Anda secara singkat termasuk hobi Anda. Perkenalkan, nama saya Bunayatul Hanifan, biasa dipanggil Hani. Tempat tanggal lahir Banteng 28 Maret 2005. Alamat Batangasih, Maros. Hobi saya suka membaca dan saya suka menonton drama, serta saya juga suka mendengarkan musik. Oke. Apa kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri Anda? Baik, kelebihan saya dapat bersosialisasi dengan baik, dapat bertanggung jawab penuh atas setiap pekerjaan saya. Saya juga bisa bekerja sama dengan tim serta cekatan dalam hal-hal yang saya kerjakan. Serta kekurangan saya kurang dapat memahami hal-hal yang mungkin sulit atau hal-hal yang terlalu rumit dalam pekerjaan. Dalam kekurangan Anda pada diri Anda, bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? Cara mengatasinya adalah saya belajar lebih giat, saya menggali lebih dalam, menggali lebih banyak hal-hal yang mungkin saya kurang ketahui dan saya kurang paham. Saya akan berusaha agar dapat memahami, agar dapat mengetahui secara detail apapun yang selama ini mungkin kurang terhadap saya. Apakah Anda sudah yakin dengan kelebihan yang Anda sebutkan tadi? Saya yakin terhadap kelebihan yang ada pada saya, karena bagi saya apapun yang karena setiap orang harus percaya diri, harus percaya bahwa kemampuannya itu pasti bisa mereka lakukan terhadap pekerjaannya yang mungkin mereka inginkan. Silahkan sampaikan riwayat pendidikan Anda. Ketika Anda menempuh pendidikan, organisasi apa saja yang telah Anda ikuti?
Baik, saya lulusan dari SMK Negeri 1 Bantaeng, jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, lulusan tahun 2022. Dalam organisasi, mungkin pas SMK saya tidak memasuki organisasi apapun, tetapi pas SMP, pada saat SMP saya memasuki beberapa organisasi seperti organisasi intrasekolah, OSIS, dan juga pramuka. Apakah Anda memiliki pengalaman atau ada hal-hal yang sebelum Anda masuk atau mendaftar di bank ini, apakah Anda mempunyai pengalaman seperti magang atau apa dan lain sebagainya? Pengalaman saya pernah magang pas SMK, karena itu memang bertujuan secara intens. Memang anak SMK harus melakukan hal tersebut. Saya pernah magang di bagian pelayanan, maka dari itu bagi saya mungkin pekerjaan ini juga cocok untuk saya karena sama-sama pelayanan. Anda bilang tadi bahwa Anda pernah mengikuti sebuah organisasi waktu SMP. Nah, jika dikaitkan organisasi dengan Anda mendaftar atau bekerja di bank ini, apa hubungan antara organisasi yang pernah Anda ikuti dengan Anda mendaftar di perusahaan ini? Menurut saya, hubungan antara perorganisasian dengan saya mendaftar di tempat ini adalah sama-sama bersosialisasi, sama-sama menjadi pelayan, sama-sama bekerja sama, serta belajar akan hal-hal baru yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Apa yang Anda dapat selama Anda masuk sebuah organisasi atau magang yang pernah Anda lakukan? Pertama, yang saya dapat pas organisasi adalah saya dapat memperluas pertemanan, dapat bisa mengeluarkan pendapat, bisa berkomunikasi serta bermusyawarah, dan bisa dapat juga menjadi contoh yang baik untuk untuk teman-teman sekalian yang mungkin tidak masuk dalam organisasi tersebut. Serta hal yang saya dapat pas magang adalah saya dapat bisa mengetahui tata cara pelayanan masyarakat dengan baik. Saya dapat ilmu-ilmu baru, serta saya dapat orang-orang baru yang dapat bisa mengajari saya hal-hal baru, serta saya dapat pengetahuan yang mungkin di lingkungan sekolah pas saya belajar itu saya tidak mendapatkannya, tapi saya dapat pas magang. Oke. Dari mana Anda mengetahui bahwa perusahaan ini sedang membuka lowongan pekerjaan? Saya mengetahui dari website perusahaan, karena selama ini saya memang ingin bekerja dalam posisi ini, maka dari itu saya selalu mencari, selalu melihat apakah memang lowongan ini sudah terbuka atau belum. Mengapa Anda tertarik pada perusahaan ini atau bank ini? Saya tertarik karena bagi saya ingin memperluas pengetahuan, saya ingin belajar lebih dalam lagi, saya ingin mengetahui apa yang selama ini orang bank atau mungkin perusahaan bank ini lakukan. Saya memang sudah dari lama tertarik menjadi seorang teller bank, agar dapat bisa melayani masyarakat. Apa usaha yang pernah Anda lakukan agar bisa sampai atau mendaftar di bank ini? Usaha saya yaitu saya banyak belajar hal-hal yang seperti dan menggunakan Microsoft
Excel, dan belajar hal-hal yang mungkin berkaitan dengan seorang teller. Dan saya juga berusaha untuk mencari lowongan, apakah ada lowongan untuk pekerjaan ini. Oke. Sebelum Anda mendaftar di bank ini, apakah Anda sudah pernah melamar pekerjaan di perusahaan lain? Saya pernah melamar di beberapa perusahaan dan hasilnya juga mungkin lumayan tidak terlalu memuaskan. Apa, jika boleh tahu, perusahaan yang pernah Anda minati itu atau daftar itu di mana, dan mungkin ada kaitannya dengan perusahaan ini? Saya pernah mendaftar di bagian retail dan ya sama-sama pelayanan. Saya juga pernah mendaftar di bagian ya sama-sama daftar di beberapa perusahaan yang menurut beberapa perusahaan yang juga bertujuan untuk melayani. Oke, baik. Anda sudah mendaftar atau mencoba masuk di beberapa perusahaan, tapi ternyata hasilnya tidak memuaskan. Jadi, apakah Anda masuk di perusahaan itu atau di bank ini mendaftar? Apakah Anda sudah yakin bahwa Anda bisa diterima atau bagaimana? Bagi saya sudah yakin, karena bagi saya kemampuan saya cocok dengan kerjaan yang saya lamarkan sekarang. Kalau boleh tahu, bekal apa yang Anda bawa sebelum Anda mendaftar di sini? Bekal yang saya bawa adalah saya dapat menggunakan Microsoft Excel, dapat bekerja sama dengan tim, dan juga dapat teliti serta tepat waktu dalam setiap pekerjaan. Anda juga tadi bilang, Anda mengatakan mengenai bahwa Anda mengikuti sebuah organisasi waktu SMP. Nah, mengapa Anda berminat atau bergabung pada organisasi tersebut, dan apa kontribusi Anda? Saya berminat mengikuti organisasi tersebut karena saya ingin memperluas pertemanan, mengetahui hal-hal baru yang mungkin belum saya ketahui, serta ingin berpartisipasi dalam setiap organisasi sekolah. Dan hal yang saya sudah capai yaitu saya dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah, yang dapat menjadi contoh yang baik, karena bukankah seorang anggota OSIS itu adalah contoh untuk setiap siswa-siswa yang mungkin tidak masuk dalam organisasi tersebut. Anda juga tadi bilang bahwa Anda pernah mengikuti PKL. Nah, kesalahan apa yang pernah Anda perbuat? Kesalahan yang mungkin yang pernah saya perbuat pas PKL itu, saya pernah terlambat. Walaupun waktu itu hal tersebut mungkin sangat sangat fatal dalam setiap pekerjaan, cuman saya sudah berusaha, cuman karena terganggu akan perjalanan dari rumah ke kantor tersebut. Dari permasalahan-permasalahan tadi, bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? Saya berusaha untuk memperbaiki diri, untuk mengintrospeksi mana yang harus saya perbaiki dan mana yang saya harus lakukan
lakukan agar tidak mengulang kesalahan tersebut. Baik, selanjutnya, apa pencapaian terbaik yang pernah Anda dapatkan? Pencapaian terbaik saya mungkin selama ini adalah saya dapat melakukan ujian kompetensi kejuruan yang mungkin yang kata orang-orang, yang kata teman-teman saya itu sangat sulit, tapi saya melakukannya dengan baik, tepat waktu, dan juga nilai yang memuaskan. Apakah dari hasil terbaik tersebut Anda merasa yakin bahwa dengan pencapaian tersebut berhubungan dengan Anda mendaftar di bank ini? Menurut saya ini sangat berhubungan karena pencapaian saya adalah, saya kan jurusan saya adalah perkantoran dan itu juga termasuk pelayanan, serta kita juga belajar tentang hal-hal yang menjerumus tentang pelayanan tepat waktu dan ke tentang pelayanan dan tepat waktu. Jadi bagi saya, menurut saya ini sangat berhubungan dengan apa yang ingin saya daftar di pekerjaan. Apa peran Anda dalam pencapaian tersebut? Peran saya yaitu saya menjadi lebih baik. Saya menjadi peran saya menjadi lebih ingin berusaha lagi, lebih tahu hal dan kemampuan saya yang mungkin selama ini saya tidak tahu bahwa saya bisa melalui hal tersebut. Oh, jadi dalam peran tersebut yang Anda tadi jelaskan itu Anda mengetahui di mana ada kelebihan dan kekurangan pada diri Anda. Ya, betul sekali. Saya mengetahui dalam pencapaian saya ini, saya mengetahui saya punya kelebihan di bagian ini dan saya juga punya kekurangan di bagian ini. Apakah Anda pernah merasa ketika Anda di mana situasi Anda itu semisal Anda sudah mengetahui kekurangan Anda, kemudian Anda mendaftar di suatu perusahaan, apakah Anda mundur secara langsung atau apa yang Anda lakukan? Ketika saya sudah mengetahui kekurangan saya dan mendaftar ke perusahaan yang mungkin bisa jadi saya tidak dapat diterima karena kekurangan saya tidak akan mundur semudah itu. Saya akan berusaha mementaskan diri, memperbaiki hal yang mungkin menjadi kekurangan saya agar dapat bisa berpartisipasi dalam perusahaan tersebut. Mengapa Anda mengambil peran tersebut? Karena bagi saya itu cocok dan sesuai dengan apa yang menjadi diri saya selama ini. Apakah peran tersebut sudah Anda idaman-idamankan atau itu hanya kebetulan atau sebuah keberuntungan? Awalnya saya berpikir itu mungkin keberuntungan, tetapi setelah saya berpikir, setelah saya menggali dan mengingat hal-hal yang sebelum itu, ternyata itu memang adalah usaha saya sendiri karena saya ingin menjadi lebih baik, ingin mengetahui kelebihan saya, maka dari itu bukanlah sebuah kebetulan atau keberuntungan. Jadi ini betul-betul usaha keras Anda. Ya, ini adalah usaha keras saya
yang memang benar-benar saya lakukan dari saya kelas 1 sampai kelas 3. Saya belajar dengan giat agar dapat mendapatkan nilai memuaskan uh, pada ujian tersebut. Apa yang Anda lakukan dalam kondisi itu? Saya belajar, saya memperluas ilmu, saya mempelajari hal-hal yang mungkin kurang saya pahami. Saya selalu berkomunikasi dengan guru saya, bertanya apa hal yang mungkin saya tidak dapat saya pecahkan. Apakah Anda menyukai sesuatu hal yang bertantangan? Saya sangat suka hal yang bertantangan karena bagi saya tantangan itu adalah mungkin hal yang belum pasti kita ketahui apakah kita bisa atau tidak. Maka dari itu saya suka tantangan karena saya merasa diri saya akan diuji dan akan mengetahui lebih banyak lagi tentang diri saya sendiri. Apakah Anda pernah berpikir bahwa bekerja di bank itu menantang atau hanya biasa-biasa saja menurut Anda? Menurut saya bekerja di bank itu tidak semudah itu, dan ini sangat-sangat sulit karena banyak orang yang mengatakan kalau bekerja di bank itu tidak semudah atau tidak seperti hanya yang kalian lihat ketika kalian datang ke bank dilayani dengan baik. Itu tidak semudah itu karena banyak hal yang di belakang itu yang belum kita ketahui, tapi pastinya itu sangat tidak mudah untuk dilakukan. Sejauh mana perjuangan Anda untuk mendapatkan peran atau posisi menjadi hal yang paling terbaik? Saya selalu berusaha mencari apa yang mungkin dapat cocok terhadap peran tersebut. Saya selalu berusaha untuk belajar lebih dan lebih lagi agar dapat mudah dan agar dapat mengetahui peran tersebut memang cocok untuk saya. Bagaimana hasil peran pencapaian yang Anda ambil? Apakah Anda sudah puas atau sampai di titik itu, atau Anda belum merasa puas? Dalam hal kepuasan, saya sangat puas dalam pencapaian saya, tetapi saya orangnya adalah orang yang suka tantangan dan suka akan hal-hal baru. Jadi setiap ada hal-hal yang baru yang mungkin bisa saya lakukan, saya akan melakukannya. Apa pengalaman tersulit yang pernah Anda hadapi? Pengalaman tersulit sejauh ini adalah mungkin melamar pekerjaan, karena melamar pekerjaan itu tidak semudah kita melamar terus bekerja. Oke, berarti Anda tidak yakin bahwa Anda diterima di bank ini karena Anda merasa bahwa hal tersulit yang pernah Anda hadapi adalah melamar pekerjaan. Apa yang membuat Anda merasa kesulitan dalam hal tersebut? Mungkin kalau saya tidak mungkin belum tentu diterima, itu adalah hal yang mungkin lumrah. Tetapi saya percaya sama diri saya, saya percaya atas kemampuan saya bahwa saya dapat diterima di perusahaan ini, karena saya tahu perusahaan ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Maka dari itu saya percaya kalau saya bisa bekerja sama dan jadi salah satu orang yang ada dalam perusahaan ini. Apakah Anda pernah merasa di mana Anda merasa di titik bahwa Anda tidak bisa mengatasi di situasi sulit tersebut? Saya pernah berpikir bahwa hal tersebut itu tidak mungkin saya bisa dapat bekerja, karena hal tersebut itu lamar pekerjaan itu sulit, melamar kesini kesana itu belum tentu diterima, dan jadi saya pernah berpikir kalau saya akan menyerah atau mungkin saya sudah tidak ingin melamar lagi.
Kemudian, apa yang membuat Anda bangkit atau apa yang membuat Anda semangat dalam situasi tersebut, atau Anda merasa bahwa saya percaya bahwa saya akan mendapatkan solusi tersebut. Apa yang membuat Anda percaya hal akan itu? Saya mendapatkan kepercayaan itu dari diri saya sendiri. Saya selalu berpikir kalau kita tidak akan mencoba hal baru, mungkin kita akan ketinggalan jauh dengan orang-orang lain. Jadi saya selalu setiap saya ingin menyerah, saya selalu berpikir bahwa ketika saya menyerah, mungkin orang lain bakalan satu langkah lebih maju dari saya. Apa prinsip utama Anda? Prinsip utama saya adalah berusaha dan jangan pernah menyerah akan hanya satu kegagalan saja. Apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari situasi tersulit yang pernah Anda lakukan? Saya kembali lagi kepada diri saya sendiri. Saya mempercayakan, saya percaya dan saya terus berusaha. Saya mengintrospeksi diri dan selalu mengukur sampai mana batas kemampuan saya, sampai mana saya bisa melakukan hal tersebut. Sejauh mana pengalaman Anda kalau boleh tahu? Mungkin dalam arti pengalaman pekerjaan mungkin masih minim, tetapi saya sudah katakan saya kan sudah magang. Mungkin hal tersebut, hal magang dari magang tersebut bisa menjadi poin plus atas hal yang ingin saya lamar seperti pekerjaan ini. Oh, jadi Anda sudah berpengalaman ya maksudnya? Kalau pengalaman sangat pengalaman itu tidak, cuman kalau masalah dapat bekerja atau bahkan ingin berusaha itu iya, cuman kalau terlalu berpengalaman itu mungkin tidak. Oh, oke. Apa yang Anda lakukan ketika berada di situasi tersulit tersebut? Saya melakukan introspeksi diri, kembali pada diri sendiri, akan mengingat bahwa suatu hal bahwa kegagalan ini itu adalah kunci kesuksesan suatu saat nanti. Mungkin kita gagal hari ini, itu mungkin itu bukan takdir atau bukan rezeki kita. Suatu saat nanti pasti bakalan bertemu apa yang sebenarnya yang seharusnya menjadi takdir. Bagaimana jika Anda sudah melakukan hal tersebut, tapi sama saja Anda tidak menemukan solusi atau menemukan kunci permasalahan dari apa yang Anda alami? Saya akan mungkin kalau masalah berpikir, saya akan berpikir mungkin menyerah. Tetapi untuk tekad saya akan selalu berusaha untuk selalu meyakinkan diri saya kalau saya bisa, kalau suatu saat nanti saya bakalan bisa mencapainya, agar saya bisa bersabar dan bisa belajar lagi dan lagi. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan situasi yang ada? Saya menyelesaikannya dengan bersabar dan terus belajar, serta memperbanyak dan memperluas pengalaman lagi, memperluas koneksi dan banyak belajar akan hal-hal baru. Bagaimana Anda percaya bahwa apa yang Anda sebutkan tadi itu benar-benar bisa menyelesaikan situasi tersebut? Apa yang membuat Anda percaya? Apa yang membuat Anda yakin? Karena bagi setiap orang kesabaran itu nomor satu. Ketika kita tergesa-gesa, mungkin kebalikan dari sabar itu mungkin kita bakalan terus hanya berusaha dan tidak tahu yang bagian mana kesalahan kita, ke bagian mana kekurangan dan kelebihan kita. Tapi kalau kita bersabar, kita masih mengintrospeksi diri, selalu melihat mana yang
mana kekurangan kita dan mana kelebihan kita, mungkin kita bisa mengetahui sampai mana porsi kita. Oke. Anda bilang bahwa inti dari Anda yang sebutkan itu adalah bersabar. Nah, jika dikaitkan dengan Anda melamar atau misalnya Anda sudah diterima di bank ini, apa hubungan atau apa kaitan antara sabar dengan bank ini? Kaitannya adalah kan setiap pekerjaan mungkin kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan dengan cepat-cepat, dan jadi seorang teller bank itu tidak semudah itu. Dan katanya seorang teller bank kan itu menghitung uang. Nah, menghitung uang itu juga butuh kesabaran. Kita butuh sabar untuk dapat melihat apakah memang benar-benar uangnya sudah cukup atau ada minus atau bahkan ada kekurangan dalam penghitungan tersebut. Oke. Anda kan juga sudah tahu bahwa di bank itu kita bekerja identik yang namanya dengan uang. Apa yang terpikir di pikiran Anda tentang uang? Uang itu, kalau bagi saya pribadi, uang itu pasti setiap orang membutuhkannya, setiap orang pasti menginginkannya, dan rata-rata mungkin orang pasti menginginkan hal tersebut. Tidak ada orang yang mungkin tidak ingin akan kalau kita bicara tentang uang, tidak ada orang yang tidak ingin uang. Tindakan apa yang Anda lakukan untuk mengatasi situasi sulit tersebut? Tindakan saya yaitu saya akan mencari, akan menelaah mana yang menjadi penghambat, apa yang menjadi permasalahan utama dalam situasi sulit saya akan memperbaiki dan lebih memperluas lagi hal-hal yang mungkin saya tidak ketahui. Jika berada di situasi sulit, apakah ada orang-orang sekitar yang menjadi solusi dari permasalahan yang Anda hadapi? Kalau dari orang-orang sekitar mungkin ada, cuman kita juga tidak dapat mengandalkan semua orang yang ada di sekitar kita, karena belum tentu orang yang mungkin kita anggap bisa membantu dalam hal tersebut itu dapat membantu kita. Oke. Saya juga ingin bertanya, seberapa yakin sih Anda pada diri Anda, dan apa yang membuat Anda benar-benar percaya pada diri Anda? Seberapa yakin saya terhadap diri saya itu, saya sangat yakin terhadap diri saya, karena saya yang mengetahui tentang diri saya adalah saya tahu kemampuan saya sampai mana, dan saya tahu kekurangan saya di mana, dan setiap kekurangan dan kelebihan saya itu saya dapat mengontrolnya. Keputusan apa yang Anda ambil untuk menyelesaikan situasi tersebut? Keputusan yang saya ambil yaitu saya kembali belajar, saya mencari pengalaman baru, saya mencari lowongan baru, dan saya mulai menelaah hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan saya. Dalam mengambil keputusan, apa yang Anda lakukan? Saya melakukan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan saya. Apakah kekurangan saya dapat mempengaruhi kekurangan saya dapat mempengaruhi keputusan saya, atau malah sebaliknya. Menurut Anda, kita membicarakan mengenai keputusan. Apakah Anda tipikal orang yang suka memutuskan hal tersebut pada hari itu, atau Anda memikirkan hal-hal yang dimana menurut Anda membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan?
keputusan atau memutuskan keputusan? Saya adalah orang yang tidak secepat itu memutuskan suatu keputusan. Saya masih masih saya membutuhkan waktu, cuman saya juga tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, tapi saya harus memikirkan keputusan tersebut dengan matang, karena mungkin keputusan tersebut itu jika salah bakalan berakibat fatal. Bagaimana masa sulit itu dapat terlewati? Masa sulit tersebut dapat terlewati karena saya bisa bersabar, saya bisa belajar lebih baik, saya berinteraksi lebih banyak lagi dengan orang-orang. Apakah dalam masa sulit tersebut ada hambatan-hambatan yang dimana Anda merasa bahwa saya harus stop dari ini? Saya pernah berpikir kalau hal yang saya ambil itu akan membuat saya akan berhenti dengan keputusan itu, tapi saya selalu berpikir kalau ketika saya berhenti, mungkin saya akan ketinggalan dengan orang-orang. Maka dari itu saya menerapkan prinsip pada diri saya untuk selalu berusaha. Mengenai dari pembahasan tentang sulit, apakah apa sebenarnya hal yang di benak Anda mengenai yang istilahnya itu sulit? Apakah itu membuat Anda takut atau membuat Anda biasa-biasa saja? Kalau masalah kesulitan, takut dan biasa-biasa saja itu mungkin tidak sebiasa itu dan tidak setakut itu. Dalam hal tersebut, kesulitan mungkin kita dapat bisa menetralisir atau kita dapat bisa mendapatkan jalannya agar kesulitan tersebut tidak menjadi kesulitan lagi. Apa yang Anda dapat dari masa sulit yang pernah Anda lewati? Saya dapat belajar akan hal-hal yang bahwa hal ini kita tidak semudah itu akan mendapatkan hal tersebut. Kita butuh berjuang, kita butuh lebih banyak pengalaman, dan kita butuh masih banyak belajar, bahkan kita masih butuh banyak koneksi. Bagaimana jika Anda tidak diterima di bank ini? Jika saya tidak diterima, saya akan tetap berusaha. Di kemudian hari jika ada lowongan lagi, saya akan berusaha mendaftar lagi, dan saya juga akan berusaha memperbaiki dan mencari kesalahan yang mana yang mungkin menjadi alasan kenapa saya tidak diterima di perusahaan ini. Bagaimana jika Anda tidak mengetahui mengapa Anda tidak diterima di bank ini? Kalau saya tidak mengetahui saya tidak diterima karena apa, saya akan berusaha menelaah sendiri kira-kira kekurangan saya di bagian mana sehingga saya tidak dapat diterima di perusahaan. Bagaimana jika Anda hanya berbicara banyak, tetapi ketika sudah ditempatkan atau diberi posisi, Anda tidak sesuai atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang Anda katakan? Saya tipikal orang yang tidak terlalu suka berbicara terlalu banyak, tetapi ketika saya ditanya tentang kemampuan saya akan berbicara jujur bahwa kemampuan saya sampai di sini, kemampuan saya bisa. Kalau saya memang bisa, saya akan mengatakan saya bisa. Bagaimana jika Anda sudah mengatakan tadi bahwa dari kelemahan yang Anda sebutkan tadi menjadi penghambat Anda tidak cocok atau Anda sepertinya tidak diterima di bank ini? Dalam setiap orang mungkin punya kelemahan, tetapi kita juga bisa belajar kembali akan hal-hal tersebut. Kita masih bisa mengetahui, kita masih bisa belajar sedikit demi sedikit
agar bisa mencapai suatu pekerjaan tersebut. Dari awal sampai sekarang, atau dari wawancara awal yang telah kita lakukan ini, apa yang Anda dapat petik dari wawancara ini? Yang dapat saya petik dari wawancara ini bahwa jadi seorang teller bank itu tidak semudah itu. Harus sesuai dengan kriteria, apakah kemampuan kita sesuai dengan pekerjaan ini, dan setiap hal yang selama ini kita lakukan dari sekolah sampai pengalaman-pengalaman kita itu mungkin bakalan menjadi tumpuan, menjadi alasan agar alasan kita apakah kita memang sesuai dengan pekerjaan ini atau tidak. Oke. Saya juga ingin bertanya, mengenai kelebihan. Bagaimana Anda mengetahui kelebihan yang Anda tahu tentang diri Anda sendiri? Apa yang membuat Anda tahu dan semakin tahu bahwa diri saya, oh ternyata saya seperti ini? Saya mengetahui hal itu dari setiap pengalaman yang pernah saya lakukan. Setiap saya melakukan pekerjaan, setiap saya melakukan tugas waktu saya sekolah, saya selalu berpikir, saya tidak memiliki kelebihan, tetapi ketika saat itu waktu itu saya mencapai hal tersebut, saya berpikir bahwa oh ternyata kelebihan saya di sini, kemampuan saya itu di sini. Jadi saya mengetahui dari kelebihan saya itu dari kerja keras dan pengalaman saya selama ini. Apakah Anda sudah apakah Anda merasa bahwa dalam pekerjaan ini Anda sangat cocok, istilahnya ya, Anda sangat menyukai pekerjaan ini, atau memang Anda hanya lari dari perusahaan yang pernah Anda ditolak? Dalam hal tersebut, saya benar-benar menginginkan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang selama ini saya idam-idamkan. Maka dari itu tidak ada kata saya lari dari pekerjaan atau pekerjaan yang selama ini saya lamar dan saya ditolak. Tapi ini murni dari keinginan saya, yang saya memang dari dulu ingin menjadi bagian dari seorang teller bank. Oke. Bagaimana jika Anda sudah diterima, kemudian tiba-tiba saja atau entahlah tidak tahu kapan, andai kata Anda ditawari dari perusahaan lain, apa yang Anda lakukan? Saya tidak jika saya sudah bekerja dan ditawari dalam pekerjaan lain, saya tidak akan mengambil pekerjaan tersebut karena pekerjaan tersebut belum tentu cocok dengan saya, tetapi pekerjaan ini tentu saya sudah suka dan saya sudah cocok terhadap pekerjaan ini. Bagaimana jika pekerjaan tersebut juga membuat Anda tertarik? Mungkin saya akan menelaah apakah lingkungan pekerjaannya memang cocok atau tidak. Tapi jika bagi saya hal yang menurut saya sudah pasti itu, saya tidak akan pernah berpindah ke tempat yang lain. Apa yang membuat Anda merasa yakin bahwa Anda akan tetap di bank ini? Bagaimana jika gajinya lebih besar dibanding dengan bank ini di mana Anda bekerja dengan perusahaan lain? Kalau permasalahan gaji, mungkin setiap orang pasti mengejar suatu gaji, tetapi dalam lingkungan pekerjaan itu juga penting, pertemanan rekan-rekan kerja itu juga sangat penting. Jika memang pekerjaan di perusahaan ini rekan-rekan kerjanya sangat baik, untuk apa saya mencari atau memilih perusahaan lain yang belum tentu rekan kerjanya sebaik yang perusahaan ini. Saya juga ingin bertanya, sebenarnya apa hal yang membuat Anda sangat berminat
masuk atau mendaftar di bank ini? Mungkin karena gaji atau bagaimana? Yang pertama itu karena uh, memang minat saya. Yang kedua memang uh, saya sudah idam-idamkan, dan kalau masalah gaji otomatis setiap orang pasti, setiap pekerja ingin memperoleh gaji. Bagaimana jika Anda sudah bertahun-tahun bekerja di sini, tetapi Anda hanya mendapatkan Anda hanya mendapatkan jabatan itu-itu saja? Mungkin dalam hal tersebut jabatan itu akan disesuaikan dengan pekerjaan, sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita sudah baik, mungkin tidak ada yang atasan yang mungkin bakalan mempekerjakan kita di tempat itu, hanya di tempat itu jika memang kinerja kita membaik. Berbicara tentang kinerja, apa sih sebenarnya yang membuat Anda yakin bahwa kinerja Anda itu cocok dengan bank ini, di mana Anda semisal Anda keterima? Yang membuat saya yakin kinerja saya sesuai karena saya pertama saya adalah lulusan dari sekolah kejuruan, dan kejuruan saya itu hampir sama dengan dengan pekerjaan yang saya lamar ini. Jadi, dan juga pas saya magang, saya PKL itu saya juga ditempatkan di tempat yang hampir sama dengan pekerjaan yang saya lamar ini. Jadi saya merasa kinerja saya akan sesuai dengan jika saya diterima di perusahaan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut tadi, bagaimana cara Anda mengatasinya? Mengatasinya adalah mencari titik gimana permasalahan itu terjadi, apa kelemahan, apa yang dapat mengakibatkan permasalahan itu terjadi. Maka dari itu saya akan mencari dan akan memperbaiki kesalahan yang bakalan membuat permasalahan itu tidak terulang kembali. Apakah Anda termasuk orang tipikal yang suka bosan? Saya tipikal orang bosan ketika sesuatu hal tersebut yang saya lakukan itu monoton, hanya flat saja, tetapi saya adalah orang yang suka tantangan. Jadi saya suka setiap hal-hal baru, setiap pekerjaan yang mungkin menantang. Jadi saya tidak terlalu semudah itu untuk cepat bosan. Mungkin bisa diberikan contoh seberapa mana sih Anda merasa bahwa Anda bukan tipikal orang yang bosan? Pertama itu kenapa saya merasa tidak bosan? Pertama, kembali sama hobi saya. Hobi saya kan adalah membaca. Kebanyakan orang merasa bosan ketika dia membaca. Banyak orang yang bilang kalau membaca itu membosankan, tetapi bagi saya membaca itu adalah menambah pengetahuan. Dari semakin saya banyak belajar, maka semakin saya membaca, maka semakin banyak pengetahuan yang saya petik. Apakah Anda juga tipikal orang yang bosan ketika bertemu dengan orang baru atau orang yang sama setiap harinya? Bagi saya hal tersebut itu tidak masuk dalam tentang seharian, karena mungkin ketika kita mau bilang kita bosan hanya bertemu orang itu terus, apakah kita berpikir kita bosan sudah ketemu orang tua kita yang hampir setiap hari kita ketemu di rumah? Jadi bagi saya hal tersebut itu tidaklah masuk dalam kriteria saya. Oke, baik. Saya juga ingin bertanya, semisal Anda sudah diterima di bank ini, kemudian
di mana pelayanan Anda itu Anda melayani kepada orang yang Anda tidak sukai, apa yang Anda lakukan? Saya akan berlaku secara profesional karena saya tidak akan pernah menyangkutkan tentang pekerjaan dan suatu permasalahan pribadi. Jika memang suatu saat nanti ketika saya memang diterima dan saya melayani orang yang mungkin saya tidak suka, saya tetap akan melayaninya karena ini adalah pekerjaan saya. Jadi setiap pekerjaan bagi saya itu harus profesional dan tidak menyangkut-pautkan dengan permasalahan pribadi. Apakah Anda punya pengalaman mengenai hal tersebut, di mana Anda semisal Anda masuk dalam sebuah organisasi seperti yang Anda sebutkan tadi. Nah, di mana orang yang Anda tidak sukai ini meminta bantuan atau meminta pertolongan kepada Anda dalam permasalahan tersebut. Anda kan sebagai OSIS pastinya ya mau tidak mau Anda harus menfeedback atau merespon kepada orang yang meminta pertolongan kepada Anda. Jadi apa yang Anda lakukan? Seberapa profesionalnya sih Anda? Saya akan membantu orang tersebut karena kembali lagi sama apa yang saya katakan tadi, profesional dalam setiap pekerjaan tidak akan menyangkut pautkan masalah pribadi dan masalah pekerjaan. Jadi seperti yang Anda katakan tadi, ketika suatu saat nanti ketika pas waktu organisasi ada orang rekan saya yang ingin rekan saya yang mungkin saya tidak suka meminta bantuan kepada saya, itu saya akan tetap membantu dia dengan dalam alasan adalah keprofesional dan juga mungkin dari situ kita masih bisa memperbaiki silaturahmi dengan baik agar tidak ada lagi perkataan antara kita dia tidak suka saya atau saya yang tidak suka dia. Oke. Selanjutnya saya juga ingin bertanya, apakah Anda termasuk orang yang sensitif atau Anda memang suka untuk bersosialisasi atau bagaimana? Saya tipikal orang yang tidak sensitif. Saya memang suka bersosialisasi. Saya suka pengalaman-pengalaman baru, teman-teman baru. Jadi saya tidak akan sesensitif itu jika akan menyangkut hal-hal tersebut. Dalam mengenai hal pekerjaan, pastinya kan kita perlu yang namanya kekompakan. Jadi saya ingin bertanya, kekompakan seperti apa sih yang Anda sering lakukan atau Anda sudah mengetahui sifat Anda bahwa saya sukanya kekompakan yang seperti ini sesama rekan kerja misalnya? Dalam kekompakan itu kembali lagi sama kepribadian masing-masing. Jika setiap orang mempunyai jiwa bekerja sama yang besar, maka suatu pekerjaan yang bisa membuat kita mengatakan kita kompak itu bakalan mudah tercapai. Selanjutnya saya juga ingin bertanya, bagaimana jika Anda berada di situasi sulit, kemudian teman Anda juga berada pada hal yang sama? Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan mengabaikan teman tersebut atau Anda akan mendahulukan orang lain dibanding dengan Anda? Dalam permasalahan ini kita harus kembali pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa membantu orang lain ketika kita mempunyai permasalahan sendiri. Kalau kita mempunyai permasalahan jadi bagi saya kita harus menyelesaikan permasalahan sendiri sebelum kita membantu permasalahan orang lain. Karena kita tidak akan membuahkan hasil, kita tidak akan tahu apakah kita bisa membantu dia kalau memang permasalahan sendiri kita tidak bisa menyelesaikan.
Saya juga ingin bertanya kembali. Berapa sih gaji yang Anda inginkan? Dalam kalau kita berbicara gaji, saya menginginkan gaji sesuai UMR, sesuai upah minimum, uh, upah minimum dari setiap karyawan. Nah, saya juga ingin bertanya. Anda kan tipikal orang yang suka menantang, atau Anda suka Anda menyukai hal-hal yang bisa dibilang sebagai tantangan. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana jika Anda berada di situasi semisal nih, Anda mendapatkan posisi di mana Anda naik pangkat. Kebetulan Anda sudah naik pangkat, tetapi itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Maksudnya Anda tidak mampu atau Anda tidak mampu mengatasi permasalahan di mana Anda ditempatkan pada posisi tersebut. Bagi saya mungkin setiap pengalaman baru mungkin kita tidak akan secepat itu untuk paham dalam pekerjaan baru tersebut. Jadi bagi saya kesalahan itu mungkin bisa saja terjadi, tetapi kembali lagi pada diri kita sendiri untuk selalu berusaha untuk selalu memperbaiki hal yang mungkin menjadi kelemahan atau menjadi alasan suatu pekerjaan itu tidak berjalan dengan baik. Saya juga ingin bertanya, apakah Anda menginginkan atau istilahnya Anda sudah mengidam-idamankan di mana Anda berpindah posisi semakin tinggi atau berada di posisi yang tinggi? Dalam hal ini mungkin setiap orang ingin mempunyai posisi yang tinggi, tetapi bagi saya kita harus menjalani posisi yang di bawah agar mengetahui sejauh mana kita dan bisa berusaha semaksimal mungkin jika memang kita ingin mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Saya juga ingin bertanya, dari wawancara ini, apakah Anda pernah terlintas bahwa Anda tidak bisa atau mungkin Anda ragu-ragu terhadap diri Anda sendiri bahwa Anda tidak akan diterima, atau mungkin Anda sudah yakin bahwa atau mungkin Anda pernah berpikir bahwa sepertinya saya tidak diterima oleh bank ini. Apa yang Anda pikirkan? Dalam istilah mungkin tidak yakin, saya pernah tidak yakin apakah benar-benar saya cocok atau saya bisa, tapi saya kembali lagi meyakinkan diri saya kalau saya tidak berusaha, saya tidak memulai, dan saya tidak percaya sama diri saya sendiri dan kemampuan saya, mungkin saya tidak akan mengetahui sejauh mana kemampuan saya. Anda kan sudah tahu bahwa yang mendaftar itu atau pesaing Anda kan bukan hanya satu orang. Nah, dari sini apakah Anda merasa yakin bahwa Anda juga tadi mengatakan bahwa Anda yakin diterima di bank ini. Tetapi bagaimana jika apa yang Anda inginkan tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan? Karena kan Anda sudah tahu bahwa pesaing itu bukan hanya satu. Baik, saya tahu bahwa yang melamar pekerjaan ini bukan hanya saya, dan bagi saya setiap orang mempunyai kemampuan dan kelebihan masing-masing. Dan kalau saya bisa cerita tentang saya, apakah ekspektasi saya suatu saat nanti tidak
terwujud karena saya sudah berekspektasi saya keterima tetapi tidak, itu saya akan berpikir mungkin orang yang pesaing saya mungkin ada yang lebih cocok daripada saya, dan saya juga harus berusaha kembali agar dapat bekerja bekerja lagi dengan posisi yang sama di kesempatan yang lain. Oke. Nah, Anda juga tahu bahwa saingan Anda kan banyak. Apakah Anda berpikir atau ada rasa ketakutan di mana sepertinya saya tidak akan, ya seperti saya sebutkan tadi bahwa ada keraguan-raguan. Nah, apakah dari hal tersebut membuat Anda mundur atau Anda tetap menerobos ke depan untuk di mana saya harus mencoba hal tersebut? Setidaknya saya sudah mencoba. Apakah mungkin Anda bisa jelaskan atau mungkin Anda bisa keluarkan apa yang pendapat Anda lah istilahnya. Jika berpikir tentang itu, saya kembali lagi pada diri saya sendiri. Saya tidak semudah itu untuk menyerah. Bagi saya, ketika saya tidak mencoba, itu mungkin adalah hal yang menurut saya kegagalan, karena saya akan merasa bahwa itu tidak mampu. Tetapi saya selalu berpikir bahwa setiap hal yang baru itu patut dicoba. Oke, baik. Dari wawancara ini saya akan memberikan kesimpulan bahwa dalam dunia pekerjaan pasti kita pasti sudah tahu bahwa ada banyak pesaing, di mana pasti kita ada terlintas di pikiran atau di benak kita bahwa istilahnya adalah keraguan-raguan. Dari hal tersebut, Anda adalah tipikal orang yang percaya diri. Anda adalah tipikal orang yang percaya bahwa di mana saya menghadapi situasi masalah atau di mana saya berada di situasi masalah, pasti saya akan mendapatkan solusi atau jalan keluarnya. Seperti itu maksudnya. Dan Anda juga tipikal orang yang menyukai sebuah tantangan yang Anda sebutkan tadi, di mana Anda semakin Anda menemukan tantangan tersebut, maka Anda semakin menyukai hal tersebut. Anda adalah orang yang tipikal ya seperti saya sebutkan juga tadi bahwa Anda suka menyukai tantangan, di mana Anda juga suka bersosialisasi, di mana Anda juga suka mencoba banyak hal yang disebutkan tadi, di mana Anda juga tipikal orang yang sangat yakin pada diri Anda. Jadi inti dari kesimpulan tersebut, Anda adalah tipikal orang yang suka mencoba, di mana Anda berada di situasi sepertinya jika dibandingkan dengan orang lain, mungkin orang lain sudah menyerah, tetapi Anda adalah tipikal orang yang suka mencoba terus-menerus. Jika tidak diterima di perusahaan ini, maka Anda berpindah ke perusahaan di mana Anda bisa diterima. Mungkin itu kesimpulan dari wawancara dan di mana jawaban-jawaban Anda tadi. Oke, saya sangat menikmati wawancara dengan Anda hari ini. Karena wawancara telah berakhir, apakah saudari ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin disampaikan? Saya ingin berpertanyakan seberapa lama saya menunggu hasil dari wawancara ini. Oke, baik. Menunggu pengumuman, mungkin kita akan menunggu 1 minggu, karena Anda sudah tahu bahwa pesaing kan bukan hanya Anda. Jadi kita akan perusahaan ini, di mana kita akan betul-betul menyeleksi di mana yang bisa ditempatkan dan di mana di sini bisa diterima. Jadi mungkin Anda bisa bersabar dan menunggu bagaimana hasilnya nanti. Jika ada hal yang perlu Anda komunikasikan terkait hasil wawancara,
saya bisa hubungi melalui Instagram Anda, WhatsApp atau email Anda nanti. Oke. Baik, terima kasih atas kesediaan dan berpartisipasi dalam wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.